penting sekali. Jomblo tuh buru-buru nikah penting. Sebab kenapa ya? Sebab maklum aja. Yang namanya nafsu itu akan terus memperbaharui. Baru terus sehingga kalau tidak disampaikan maka khawatir akan terjadi keharaman-keharaman berikutnya. Jadi kayak maksiat Maksiat akan berkembang terus. Kita sadari gitu ya tadi. Kita sadar dengan sengaja biasanya. Karena tuh lain tuh urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bincang-bincang bersama Ustadz Babe Haikal Hasan dalam acara ngobrol santai. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Selamat malam. Udah malam ceritanya. Oh iya, udah malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Tat? Alhamdulillah selalu hebat, selalu baik walaupun masih sakit hati sama keputusan MK. Nah, Tat, Ane mau nanya nih, kemarin kan habis Ijtima Ulama keempat. Ijtima Ulama keempat ya. Hasilnya apa sih, Tat? Hasilnya banyak. Intinya aja ya. Intinya tetaplah jadi oposisi, jaga jarak dengan pemerintah. Gitu. Karena kita mencium indikasi yang kurang baik. Gitu. Tapi jangan lupa, seburuk-buruknya bangkai pasti akan ketemu. Bukan gue bilang bangkai, bukan, cuman istilah aja. Istilah aja. Perumpamaan ya, Tat. Perumpamaan. Terus kedua, Tat. Nih, nanya nih. Kita kan jomblo nih. Kalau kenapa sih, Tat, kalau jomblo itu harus buru-buru nikah gitu? Oh, penting. Penting sekali. Jomblo tuh buru-buru nikah penting. Sebab kenapa ya? Sebab maklum aja. Yang namanya nafsu itu akan terus memperbaharui. Baru terus sehingga kalau tidak disampaikan maka khawatir akan terjadi keharaman-keharaman berikutnya. Jadi kayak maksiat akan berkembang terus. Tanpa kita sadari gitu ya, Tat ya. Kita sadar dengan sengaja biasanya. Karena tuh lain tuh urusannya. Mainnya dong. Elah. Parah nih. Maklum anak muda. Maaf. Jangan pakai putus-putus, lanjut. Tat nih, kan banyak nih pemuda-pemuda hijrah sekarang bikin pengajian gitu. Tuh pesan Ustadz buat pemuda-pemuda hijrah tuh biar istiqomah, biar ngajinya istiqomah tuh gimana, Tat? Satu, jangan pernah merasa sok pinter. Biasa pemuda hijrah, begitu hijrah paling alim, yang lain bodoh. Paling nyunah, yang lain bid'ah. Itu penyakit orang hijrah. Penyakit orang hijrah. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mulai hijrah, pandang orang lain tuh alim, pandang diri lu tuh baru mulai. Jadi lu nggak bisa apa-apa. Harus banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar terus, istiqomah terus, dan jangan belajar satu guru. Banyak gurunya. Banyak mesti dong biar punya comparison dan perbandingan. Kenapa? Karena nggak mesti satu guru. Karena ntar lu akan menyangka gurunya dia terus yang betul, yang lain salah. Yang salah ya. Ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya satu guru untuk buat jadi panutan nggak apa-apa, Tat? Kalau guru itu belajar misalnya ngaji banyak-banyak nih. Kita punya panutan satu gitu. Panutan, kenapa nggak 10? Kan biasanya ada. Jadi nanya sama guru yang di rumah gitu. Boleh, yang penting kuasai dulu semuanya. Jangan satu gitu loh. Sebabnya gini, sebab dia seperti kalau Anda boleh ibaratin, dia seperti orang yang sedang buta. Orang buta kan nggak tahu apa-apa. Suruh tebak gajah, dia buta nih nggak tahu. Begitu kepegang buntutnya, pokoknya nih serius, istiqomah pegang buntut, terus ditanya, gajah gimana bentuknya? Bilangnya apa? Panjang kayak ular. Yang buta sebelah, bodoh loh. Coba gue cek, ternyata dipegang kakinya. Salah loh. Gajah itu seperti tiang, dipegang kakinya. Tiang listrik dong. Tiang listrik. Nah, atau lagi yang orang buta, lu berdua salah. Coba gue tes, kepegang kupingnya. Dibilang apa? Gajah kayak tiker, bego. Gitu kan. Terus bertiga ngotot aja. Ular, tiker, tiang, semua salah katanya. Akhirnya satu orang buta pegang, pas kepegang belalainya. Dibilang apa? Panjang. Oh, selang. Wah, ular apaan sih? Selang WC nih, gitu. Selang WC yang gede gitu kan. Nah, buat orang yang melek, ketawain semua. Lu baru pegang satu, lu ngotot. Sama, lu baru baca hadis satu biji, udah ngotot. Betul? Bentang lu baca hadis, Nabi sedekapnya di perut. Terus di sini salah apa? Kagak, ada juga yang di atas, ada juga yang di bawah. Yang nggak boleh di mata. Allahu Akbar. Aneh loh, begitu. Jadi begitulah. Banyak belajar, banyak guru sehingga kita bisa gini. Jadi gitu. fenomena hijrahnya harus diperbaiki lagi. Harus perbaiki. Lanjut ya, Tare. Lanjut. Terus bertanya masalah ilmu. Kedua juga sejarah pertama kali masuknya Islam ke Indonesia. Secara beda lagi tuh. Global aja. Beda lagi. Iya. Ya, itulah.
hasil gemilang bohong sehingga semua meyakini itu kebohongan yang dilakukan oleh Profesor Snokur Kronya. Dia bilang masuk Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Nggak bener. Belajar sejarah-sejarah kita dulu tuh ya kayak gitu. Iya, zaman dulu kita Islam masuk bohong. Itu kebodohan yang telah menaun. Buktinya apa? Buktinya dalam buku Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara nih. Beda. Islam di Nusantara. Oleh Buya Hamka mengatakan bahwa sejak zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan tahun 632 Rasulullah wafat, 634 Abu Bakar wafat, 644 Umar Buata. Nah, sejak tahun 644 sampai 657 udah ada Islam di Indonesia. Ada, Tepatnya di Jepara. Namanya Kerajaan Islam Kalingga. Berarti Ratu Sima nama ratunya. Udah ada. Berarti dari situ dimulai. Udah mulai. Bahkan tahun 625 udah tiba di Aceh. Di Aceh. Rasulullah masih ada. Masih ada. Ada buktinya kuburan tinggi, makam tinggi di Sibolga. Bahkan di catatan Cheng Ho, Sri Indra Farman masuk Islam tahun 710 atas dakwah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang utusannya tiba di Palembang, Jambi, Kerajaan Sriwijaya. Nanti banyak kita harus mengupas sejarah lagi gitu. Oh iya dong. Iya. Jadi kan aneh saking pentingnya nih, maaf kepotong, saking pentingnya sejarah, aneh sampai bikin peradaban sejarah. Oh, peradaban sejarah. Harganya 106 miliar. Cakep tuh, Tat. Kaya nggak gue? Wah, mantap. Kaya nggak? Banyak. Duit orang. Orang, bukan duit sendiri. Bukan duit sendiri. Duit sendiri. Terus ini, Bos, pertanyaan terakhir yang banyak ditanyain di dunia Instagram. Iya. Yeah. Di mana posisi 212 dalam kondisi hari ini? Oke. 212 tidak ikut kanan, tidak ikut kiri. Tidak ikut atas, tidak ikut bawah. Tidak ikut Teku Umar atau gondang dia. Kayak judul lagi. 212 tidak antara Anyar dan Jakarta. 212 tidak di antara kuning, merah, kuning, hijau, biru. 212 di mana? Di Ijtima Ulama. 212 ikut apa kata ulama. PA 212 ada di mana ulama berada. Ulama yang mana? Ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang mana? Ulama yang oposisi. Siapa? Ulama yang oposisi. Di antaranya yang kita ikutin adalah imam besar umat Islam Indonesia, Habibana Habib Rizik Syihab. Disitulah PA 212 berada. Jadi di mana ulama berdiri, kitalah di situ. Gitu. Ya, di situ. Oke, kita sudahi perbincangan ini. Terima kasih atas waktunya Ustadz Haikal Hasan. Sebelum ditutup, jangan lupa like and subscribe yang di bawah ini ya. Jangan lupa. Gratis, jangan lupa.